Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat semuanya. Terima kasih media officer dan teman-teman jurnalis semua yang saya hormati, dan doa saya sehat selalu. Pertama, kita mengawali pertandingan hari ini dengan sedikit ada terlihat keraguan-keraguan di dalam mengambil satu keputusan. Dan mungkin banyak yang sudah lama tidak menghadapi satu atmosfer pertandingan melawan tim Eropa, dan kemudian ada banyak penonton di situ dan terlihat sekali mereka nggak bermain dengan lepas. Karena pada pemain, kita bermain sebagai satu tim. Ada beberapa individual atau key players mereka yang pasti punya kelebihan atau punya keunggulan, tapi lebih dari itu adalah bagaimana melakukan blok terhadap lawan ketika mereka masuk di sepertiga lapangan tengah. Ini yang sebenarnya saya inginkan. Nah, yang terjadi tadi memang ada naik turun ya. Di awal-awal kita banyak salah, kemudian mulai dapat, tapi begitu babak kedua dimulai lagi, kita mulai memberikan ruang terlalu lebar di lini tengah, sehingga yang tadi saya sampaikan, mereka 3 kali melakukan long range shoot, dan semua juga diawali dari cross bola, juga dari early cross, bukan dari penetrasi mereka dari daerah penalti, tapi early cross, terutama di gol pertama sama gol kelima kalau nggak salah. Jadi kondisi ini yang menurut saya memang konsistensi kita untuk melakukan tekanan di mid block kurang maksimal. Tapi overall saya puas dengan kinerja semua pemain sampai akhir tadi. Mereka berusaha untuk mengejar ketertinggalan ya. Thank you. Iya. Kalau kita bicara mengenai intensitas permainan, terus kemudian kita melihat statistik game passingnya, kemudian bagaimana pressure terhadap lawan di zona mungkin depan, tengah, dan belakang, terus reading the game-nya, tentu ya memang sekali lagi kita harus memproduksi pemain-pemain muda itu untuk sebelum naik di level 1 mereka semua sudah penuh isinya ya, penuh isinya artinya penuh ya, otomatis kompetisi berjenjang itu harus dijalankan, dan itu memang butuh waktu, sekali lagi tidak bisa instan. Nah, inilah proses ini sekarang ini memang jujur lagi berjalan. Ada akselerasi pelatih, ada akselerasi untuk membangun kompetisi usia muda, ada akselerasi untuk memperbanyak infrastruktur, dan proses ini harus sabar. Nggak bisa kita terus ada di situasi itu. Nah, kalau sekali lagi pertanyaan tadi mengenai intensitas, saya setuju, memang kita kalah, tapi proses harus kita lalui, dan saya yakin satu hari ya, one day kita akan ada di posisi yang mungkin bisa ada level kita ada sama dengan mereka, bahkan mungkin nggak menutup kemungkinan kita bisa lebih baik dalam intensitas kerja secara keseluruhan. Tinggi Pak. Ya, kedua pemain memang tetap mampu menjaga kualitas skill individu dan teamworknya dengan tim Oxford, terutama Romani tadi di babak pertama cukup mampu membuat banyak variasi sebagai pemain dengan kualitas skill individu mau melakukan penetrasi, dan sebagai pemain target player dia mampu untuk berkombinasi dengan second line mereka main bantu play. Sementara jujur Marcelino dia turun babak kedua dan tidak seperti Marcelino ketika main bersama timnas, dia lebih banyak penetrasi. Hari ini dia lebih main aman, dia lebih banyak di satu sektor kiri saja, dan saya pikir wajar pemain yang masuk di babak kedua mungkin tidak sama persiapannya, tapi secara keseluruhan Marcelino juga nggak banyak membuat kesalahan hari ini. Dia cukup efektif bermain. Walaupun itu lapangan saya rasa saya nggak ada excuse ya, kita sama-sama pakai lapangan sangat bagus sekali, enak untuk alur bolanya jalan dengan baik, kedua kesebelasan bisa bermain dengan game passing tadi, walaupun berbeda intensitasnya sudah disampaikan, tapi memang kalau dibilang kena mental, ya bukan kena mental, ada keraguan-keraguan, belum sampai pada fase kena mental nggak, keraguan-keraguan itu bisa terjadi karena memang atmosfer yang sudah lama nggak mereka dapatkan. Jujur
ya, karena pemain dikasih kesempatan untuk mendapatkan satu lawan dalam internasional match seperti ini. Kalau dulu jujur di zaman ketika saya masih sebagai pemain, setiap kota dulu bikin loh, ada di Medan, ada di Makassar, itu banyak selalu mengundang tim-tim besar yang untuk datang ke sana. Dan tentu ini harapan saya kembali dihidupkan, mungkin Piala Presiden mendatang bisa mengundang lagi tim dengan kualitas yang lebih baik, karena ini penting juga terus untuk membangun konfidensi pemain menghadapi lawan seperti apapun. Terima kasih Bang. Oke, teman-teman cukup ya.